A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati Pembina Yayasan Pendidikan Sofiatul Amaliyah Buya Dr. Andes Haji Sofyan Ras AKMM. Kemudian juga yang sama-sama juga kita hormati Ketua Umum Yayasan Pendidikan Sofiatul Amaliyah Umi Hajah Rahmawati Sofyan Ras. Pemirsa YPSA TV dimanapun Anda berada dan yang berada di studio, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah atas keberkahan, nikmat dan rahmatnya kepada kita semua. Yang syukur alhamdulillah, pada pagi menjelang siang ini Allah pertemukan kita pada satu program acara di YPSA TV, yaitu program Ulama dan Umara Berbicara. Salat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaatnya, khususnya di akhir kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa studio dan YPSA TV dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya Abdurrahim Harahap pada program Ulama dan Umara Berbicara. Program Ulama dan Umara Berbicara merupakan program dakwah Yayasan Pendidikan Sofiatul Amaliyah yang dilaksanakan sejak April 2016. Program ini memberikan edukasi kepada masyarakat luas di bidang agama dan umum untuk meningkatkan intelektual dan spiritual kepada semua kalangan. Program Ulama dan Umara Berbicara disiarkan langsung di studio YPSA TV, Jalan Setiabudi nomor 191, Medan, Sumatera Utara, yang hari ini alhamdulillah berada di Ras Garden Yayasan Pendidikan Sofiatul Amaliyah. Program ini menghadirkan tokoh-tokoh lokal, nasional dan juga internasional dari kalangan ulama dan umara yang memiliki latar belakang keilmuan yang berbeda-beda, sehingga program ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat luas. Hadirin dan pemirsa YPSA TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kali ini telah hadir bersama kita guru besar UIN Sumatera Utara, Profesor Dr. Haji Muzakir MA, yang insya Allah akan membahas yang mungkin kita tahu bersama, hitungan hari kita bertemu dengan bulan suci yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Untuk membahasnya lebih lengkap, kita akan serahkan kepada Profesor Dr. Haji Muzakir MA dengan satu tema yang sangat menarik, meraih keberkahan di bulan suci Ramadan. Silahkan, Prof. Baik, terima kasih Pak Abdurrahim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kamu, dan semoga kamu itu adalah mencapai derajat orang-orang yang bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Yang sama kita hormati dan kita muliakan Pembina Yayasan Pendidikan Sofiatul Amaliyah, tokoh pendidik kita, tokoh nasional kita, bahkan tokoh internasional kita, Buya Dr. Andes Haji Sofyan Ras AKMM,
yang kita muliakan Ketua Umum YPSA, Ibunda Umi Hajah Rahmawati Sofyan Ras, yang saya hormati dan saya muliakan seluruh keluarga besar YPSA dan juga para pemirsa YPSA TV dimanapun berada, baik yang berada di rumah, di studio, insya Allah semua kita dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dalam menjalankan segala aktivitas dan rutinitas kita, terutama untuk turut mencerdaskan kehidupan bangsa, melahirkan generasi emas masa depan yang membanggakan, yang kelak menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Alhamdulillah, pada hari yang penuh dengan kebahagiaan dan kesyukuran ini, di bawah terik cahaya matahari yang menyinari bumi, dalam suasana yang segar, kita berada di Ras Garden pada hari ini, menikmati udara yang bersih, udara yang segar, dan ini suasana di tempat ini menjadi paru-paru kehidupan bagi kita ini. Bisa membersihkan, merefresh kembali kesehatan kita, dan tentunya tiada lain yang dapat kita lakukan dalam kehidupan ini kecuali kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukrun ni'mah tamamul khidmah. Bahwa orang yang bersyukur terhadap nikmat Allah itu, dia akan berusaha bagaimana dia mampu memaksimalkan pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi manifestasi orang-orang yang bersyukur itu, dia akan memaksimalkan pengabdiannya kepada Allah, apapun kapasitasnya pada hari ini. Kalau dia seorang pendidik, seorang tenaga pengajar, dia akan berusaha bagaimana mencurahkan ilmu yang dia miliki untuk turut mencerdaskan generasi emas masa depan. Kalau dia seorang penguasa, bagaimana dia mampu memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat. Dan kalau hari ini kita orang kaya, manifestasi orang kaya yang bersyukur itu, selain dia menjadi al-ghani, dia menjadi al-mughni. Dia orang kaya, dan bagaimana kekayaan itu bisa dinikmati orang lain. Inilah sebenarnya karakteristik yang harus kita miliki dalam hidup ini. Kita menjadi pribadi yang bersyukur, sehingga kehidupan kita akan bermanfaat bagi orang lain. Keluarga besar YPSA yang saya hormati dimanapun berada, pada hari ini tiada terasa kita sudah berada pada tanggal 23 Sya'ban ini, Pak Abdurrahim ya, 1443 Hijriah. Dan sepertinya suasana Ramadan itu sudah mulai terasa juga ini. Ya, aura dan kenikmatan bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan itu, ini sudah mulai kita rasakan dalam suasana ini. Dan tentu kita sedang menghitung hari yang tidak lama lagi kita akan sampai. Dan tentu kita berdoa sebagaimana yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan wa balighna ila Ramadan. Ada yang menambahkan begitu. Ya Allah, berikanlah kami ini keberkahan. Ya, keberkahan di bulan Rajab, keberkahan di bulan Sya'ban, dan keberkahan nanti di bulan Ramadan. Dan salah satu yang sangat kita rindukan dan kita harapkan, bahwa Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, Syahrul Mubarak ini. Karena rindu kita kepada bulan suci Ramadan itu adalah rindu yang sangat luar biasa. Karena banyak di antara saudara-saudara kita, bahkan keluarga kita, tahun lalu kita masih bersama mereka di bulan Ramadan. Dan di tahun ini
mereka telah mendahului kita. Maka sangatlah kita bersyukur bahwa Allah masih memberikan kita kesempatan untuk lebih banyak mempersiapkan bekal menuju kampung akhirat. Jadi kita bakal mudik juga ini. Mudik ke kampung keabadian. Kampung keabadian itu ya nama lain dari alam kubur. Kita masing-masing mudik nanti, dan mudah-mudahan hari raya tahun ini sudah bisa mudik ya. Amin. Asal sudah memenuhi syarat prokes tentunya. Tapi kalau kita mudik ke kampung, kalau sebagian kita pulang atau mudik kampung, setelah mudik kita balik lagi. Tapi biar kita disambut meriah di kampung, bawa oleh-oleh. Jadi orang kampung pun senang juga dengan kita. Wah, ini nggak sia-sia merantau ini. Dia bisa membangun kampungnya kembali. Nah, itu orang pulang kampung yang sukses. Sama juga nanti ketika kita mudik ke kampung keabadian. Tentu kita harus bawa bekal sebanyak-banyaknya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekal-bekalah di dunia ini, dan tiada bekal yang terbaik kecuali takwa. Itulah keimanan, ilmu, amal saleh yang terintegritas dalam kehidupan kita, sehingga nanti kita saat mudik ke kampung keabadian kembali kepada Allah, kita akan bahagia di sana. Kita akan merasakan kenikmatan yang hakiki. Nah, maka bulan suci Ramadan yang akan kita sambut, dan semoga Allah pertemukan kita, adalah peluang yang sangat besar untuk lebih banyak mempersiapkan bekal kita sebelum kembali kepada Allah SWT. Bapak Ibu, para pemirsa YPSA TV yang dimuliakan Allah SWT. Dalam menyambut bulan suci Ramadan yang penuh keberkahan ini, ya mohon maaf ini Ustadz Abdul Rahim ya, saya lihat Ya, Pak. ada tradisi-tradisi masyarakat menyambut puasa Ramadan ini. Ya, tradisi itu memang baik dia, selagi tidak bertentangan dengan syariat Syariat ya. Islam. Kita lihat di mana-mana orang menyambut Ramadan ini melakukan silaturahim, berkumpul dengan keluarga. Ya, ada yang membuat kenduri ya, Punggahan, ada Prof. punggahan. Kalau di Aceh itu ada megang namanya ya, sehingga mereka berkumpul, saudara bersaudara, tetangga bertetangga, berkeluarga, bermasyarakat. Nanti diadakan makan bersama. Tentu ini tradisi yang sangat baik ini. Dan mudah-mudahan nanti IPSA juga buat acara punggahan ya. Insyaallah. Kita makan bersama, nanti dipotonglah sapi atau kambing guling. Nah, nanti kita makan bersama di sini seperti di Mekah ya, makannya berjamaah. Makanya disuruh Nabi itu makan berjamaah. Karena kalau makan berjamaah itu banyak berkahnya. Walaupun yang kita makan sederhana, cuman bawal, kakap, sate, udang, dan kepiting. Jadi sebenarnya bukan menunya, tapi kebersamaannya itu mendatangkan berkah. Nah, jadi silaturahim, kemudian makan berjamaah, berdoa bersama, saling bersih maafan menyambut Ramadan, ini hal yang sangat mulia kita lakukan. Nah, walaupun ada sebagian masyarakat ini menyambut puasa, mereka mandi-mandi ke pantai ini, rekreasi. Jadi gimana ini kalau menyambut Ramadan, apakah memang harus rekreasi, harus jalan-jalan? Ini sebenarnya tradisi kita. Tapi kalau secara perspektif Islam tak ada pula anjuran kalau mau puasa Ramadan pergilah ke pantai jalan-jalan, nggak ada. Jadi kalaupun mau jalan-jalan jangan kaitkan dengan menyambut puasa. Ya udah jalan-jalan aja, rekreasi, penyegaran, tapi jangan kaitkan karena menyambut puasa, nggak ada dasarnya. Ya udah refreshing silahkan. Ya kalau nggak bisa di dalam negeri, keluar negeri pun silahkanlah. Mana yang kita rasakan itu memudahkan bagi kita. Nah, ini hal yang sering kita lakukan. Tapi kalau kita kembali kepada ajaran Islam ya,
alangkah baiknya menyambut Ramadan ini kita membangun kembali silaturahim. Bahkan kalau bisa kita membangun semangat berbagi kepada saudara-saudara kita. Nah, sehingga nanti ketika bulan suci Ramadan itu, saudara-saudara kita terutama nih mohon maaf yang mereka terbatas ekonominya, sehingga mereka merasa bahagia menyambut Ramadan ini karena sudah terpenuhi yang menjadi kebutuhan mereka nanti selama Ramadan. Nah, sehingga mereka bisa maksimal ibadah. Alangkah baiknya kita menyambut Ramadan ini mengingat kembali di mana saudara-saudara kita, keluarga kita, sahabat kita, tetangga kita, apalagi yang terlihat dengan mata kita bagaimana keterbatasan ekonomi mereka, orang-orang yang kurang mampu, orang-orang yang sudah berjasa dalam hidup kita. Silaturahimlah kepada mereka. Ini hal yang lebih mulia kita lakukan menyambut Ramadan. Saya baca di satu hadis ya. Ini hadis ini dari Imam At-Tabrani. Malakiya akhahu. Ini kita amalkan menyambut Ramadan ini. Siapa yang mendatangi saudara-saudaranya bima yuhibbu, nah bahkan dia membawa sesuatu, buah tangan. Ya, ini apalagi nyambut Ramadan ini, bawalah mungkin sembah beras, Kurma, bro. Kurma, ajwa, majedul atau yang macam-macam lah. Tapi kurma yang bagus-bagus. Bawa beras, nggak usah yang mahal-mahal lah, kuku balam super cukup. Gula, kopi. Nah, kalau tak ada minyak gorengnya bawakan juga. Kain sarung, mukena, sehingga besar kali hati saudara-saudara yang kita datangi itu. Bahagia dia. Apalagi kita muliakan mereka dengan mendatangi mereka. Jadi ada saatnya kita silaturahim ini mendatangi orang-orang yang kita lihat hidup mereka memang dalam keterbatasan. Itu besar kali hatinya. Ketimbang mereka yang kita suruh datang. Mungkin ada saatnya mereka mendatangi kita. Tapi juga dalam menyambut Ramadan ini. Apalagi dalam suasana yang lebih memungkinkan, datangi mereka, besar kali hatinya dia itu. Kita bawakan mereka buah tangan untuk selama Ramadan, sehingga nanti kalau mereka sahur, beras yang mereka makan itu beras yang kita berikan. Mereka berbuka nanti minum kopi, teh, susu juga yang dari kita berikan. Mereka sholat ke masjid pakai sarung yang kita hadiahkan. Dia pakai baju yang kita hadiahkan. Betapa Masya Allah luar biasanya. Dalam hadis itu dikatakan, liyusirrohu, kita datang membahagiakan saudara kita, bidzalika sarahullahu azza wa jalla yaumal qiyamah. Dengan sebab itu, kita pun akan digembirakan Allah pada hari kiamat. Nah, maka dalam hidup ini, Pak Abdurrahim ya, kita berusaha membahagiakan saudara kita. Membahagiakan orang lain. Kalau kita belum bisa membahagiakan orang lain, setidaknya jangan nyusahin orang. Ini kadang-kadang sudahlah tidak bisa membahagiakan, malah nyusahin orang. Nah, ini dihindarin. Khairun nas amfa'uhum linnas. Manusia terbaik itu orang yang hidupnya berguna bagi orang lain. Dia menebarkan kebaikan, kasih sayang, bukan malah menzalimi orang, nyusah-nyusahin orang. Nauzubillah min dzalik. Nah, oleh karena itu menyambut bulan suci Ramadan yang kita rindu-rindukan ini. Ada beberapa hari ke depan, persiapkan diri kita. Bersilaturahimlah kita, termasuk kepada keluarga kita yang telah meninggal dunia. Ya, bisa dalam bentuk berziarah di pusaranya, mendoakan mereka. Walaupun ziarah itu yang paling bagus sebenarnya kalau dekat sesering mungkin. Karena dengan ziarah kubur itu setidaknya nyadarin kita ini. Dan kalau kita pergi ziarah nanti, anggap aja itu survei lokasi rumah masa depan. Masya Allah. Kita bakal ke sana. Dan tidak ada siapapun yang menemani kita di sana. Tak ada juga harta yang kita bawa ke dalamnya. Kecuali harta-harta
yang sudah kita wakafkan, kita infakkan, kita keluarkan zakatnya, kita bersedekah dengan harta semasa hidup, kita suka memberi hadiah kepada saudara-saudara kita, itulah harta yang menjadi penolong kita. Nah, ziarah kubur juga sangat mulia. Selain itu sebuah ibrah bagi kita yang hidup, juga menjadikan sesuatu doa yang luar biasa bagi mereka yang diziarahi. Jadi Pak Abdul Rahim, saya ditanya orang ini, gimana menyambut puasa, boleh nggak mandi-mandi bunga ini? Ada juga yang nanya begitu ya. Ini ibu-ibu yang suka mandi bunga ini. Jadi saya ditanya, ya mandi bunga itu tergantung niatnya lah. Jadi kalau kita mandi bunga, niatnya supaya badan kita fresh, segar dan wangi, apalagi dalam penelitian sains ya. Bunga-bunga itu, daun jeruk purut, pandan, entah yang lain-lain, itu mengandung zat-zat yang bermanfaat untuk kulit kita. Bisa menghilangkan sel-sel mati, bisa menimbulkan aroma kesegaran. Nah, kalau niatnya untuk menyegarkan tubuh, kenapa harus menyambut puasa Ramadan mandi bunganya? Kalau perlu setiap hari mandi bunga. Yang tak boleh mandi kembang bunga kantil tengah malam. Itu nanti lain lagi persepsinya ya, ada kesirikan. Seolah bunga membawa kekuatan, itu dihindarin. Tapi yang pastinya bunga itu membawa rasa segar, aroma terapi, bagus. Itu niatnya. Jadi nanti bagi ibu-ibu yang sudah berkeluarga, biar suaminya tambah adem. Gitu. Dia mau dekat dengan istri, karena wangi. Wangi bro ya. Ya, dan wangi itu juga membuat kita sehat gitu. Nah, kemudian kalaupun harus mandi bunga, saya pikir niatkan aja untuk membantu pedagang bunga sebagai upaya membantu ekonomi kerakyatan. Jadi kalau nggak kita yang beli bunganya, siapa lagi? Nah, bantulah mereka biar bangkit ekonominya. Jadi jangan dikait-kaitkan mandi bunga ini kena puasa, nanti jadi salah kita. Hati-hati, jangan salah kita berniat. Tapi yang paling utama tadi adalah mari kita membangun silaturahim, terutama dengan keluarga, dengan sahabat kita, sehingga ketika nanti kita memasuki Ramadan, kita merasa sudah bahagia sekali ya, karena kalaupun kita punya buat kesalahan dengan orang, kita berusaha untuk meminta maaf kepada mereka. Kalau ada utang piutang kita pun kita selesaikan, sehingga nanti 1 bulan Ramadan kita bisa lebih fokus dalam menjalankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya pikir sangat penting kita persiapkan ya, terutama dalam menyambut bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Nah, berikutnya ya, seringkali disebutkan bahwa Ramadan itu syahrul mubarak, Berkah. bulan barokah. Kita juga sering berdoa minta keberkahan. Kita minta diberi Allah umur berkah, rezeki berkah, hidup yang berkah. Semua kita minta berkah. Tapi apa sih sebenarnya keberkahan itu? Ini yang lebih perlu kita pahami. Jadi kalau kita baca dalam kitab-kitab literatur ya, berkah itu pertama ziyadatu fil khair. Orang yang mendapat berkah itu hidupnya bertambah-tambah kebaikannya. Jadi nanti kalau di bulan Ramadan tak bertambah kebaikan kita, malah tetap berbuat dosa, tidak bertaubat, tidak sholat, tidak puasa, tidak mengerjakan kebaikan, itu indikasi bahwa dia tidak mendapatkan keberkahan ini. Maka yang kita cari dalam hidup ini keberkahan. Ziyadatu fil khair. Bertambah-tambahlah kebaikan demi kebaikan kita. Bahkan kalau perlu, setiap denyut nadi dan nafas kita adalah kita orang yang senantiasa dalam berbuat kebaikan-kebaikan. Nah, kedua, berkah itu istimraru alal birri wat taqwa. Sudahlah bertambah kebaikannya dan dia pun istiqomah dalam berbuat kebaikannya. Jadi nanti kalau di bulan Ramadan itu setidaknya jangan hanya di Ramadan kita khatam Quran, tapi bisakah di luar Ramadan kita juga khatam Quran?
Di bulan Ramadan kita qiyamul lail. Nanti setelah Ramadan bisa nggak qiyamul lail? Di bulan Ramadan kita rajin bersedekah misalnya. Nanti setelah Ramadan gimana? Tetapkah kita melakukan kebaikan itu? Orang yang istiqomah dalam kebaikannya, itu adalah orang yang mendapatkan keberkahan itu. Nah, ini yang paling berat sebenarnya, bagaimana kita menjadi orang yang istiqomah sehingga ibadahnya tidak saja selama bulan Ramadan. Maka ada pendapat ulama itu ya, menyebut orang di bulan Ramadan itu ada istilah Rabbani, ada Ramadani. Kita yang mana ini, Bu? Rabbani atau Ramadani? Kalau nggak tahu nggak usah dijawab, ini salah juga ini. Hati-hati dengan jebakan itu. Rabbani itu yang paling bagus. Orang yang dekat dengan Allah, kapan saja, di mana saja, dia terus meningkatkan kebaikannya. Rabbani. Tapi kalau Ramadani, ini orang yang beribadahnya hanya semusim. Ketika Ramadan kelihatan ibadahnya. Tapi selesai Ramadan dia nggak Rabbani lagi. Dia kembali lagi kepada kehidupan aslinya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, oleh karena itu berusahalah kita insya Allah dipertemukan dengan Ramadan di tahun ini. Dan boleh kita beranggapan, ada satu anggapan kita, ya Allah, andaikan ini Ramadan yang terakhir bagiku. Sehingga dengan perasaan seperti itu, andaikan ini Ramadan yang terakhir bagiku, apa artinya? Bahwa kita harus menjadikan setiap Ramadan itu yang terbaik amal ibadah kita. Entah nggak ketemu lagi tahun depan, entah tahun ini yang terakhir Ramadan kita. Walaupun harapan kita Allah pertemukan lagi, tapi dengan adanya perasaan seolah-olah andaikan ini Ramadan yang terakhir, maksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya nanti selama Ramadan ya kita kondisikanlah kehidupan kita secara pribadi, dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam dunia pendidikan, kita bisa membangun kesolehan individual, kesolehan spiritual, kesolehan sosial. Nah, sehingga di bulan Ramadan itu terjadinya semacam grafik peningkatan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan keberkahan. Baik, Prof. Cukup menarik nih, Prof. Mungkin kalau nggak saya potong makin menarik, Prof. Amin, insyaallah. Baik, pemirsa FSA TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup menarik pembahasan kita hari ini, mulai dari persiapan Ramadan yang telah disampaikan guru besar kita, yaitu ya dimulai dengan salah satu tindakan yang mungkin silmang qata'ak, yaitu menyambung silaturahmi. Bahkan seperti yang jelaskan guru kita tadi, tidak hanya kepada orang yang berbaik dengan kita, tapi juga orang yang mungkin kurang baik dengan kita. Kemudian yang kedua adalah barakah Ramadan. Barakah Ramadan ini adalah salah satu tandanya adalah bertambah kebaikannya dan juga istiqomah dalam kebaikannya. Kemudian yang terakhir adalah Rabbani yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Haji Muzakir MA. Nah, pemirsa FSA TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa kita juga membuka forum diskusi di 183758751. Saya ulangi, 183758751. Dan juga untuk pemirsa yang ada di studio, kami persilahkan untuk memberikan pertanyaan. Tapi namun sambil menunggu pertanyaan nih, Prof. Ya. Ini kan seperti yang Prof sampaikan tadi, manusia itu atau kita itu pengen kali tentang kata barokah nih. Kata kuncinya barokah nih, Prof. Berkah umur. Berkah umur itu ditandai dengan baik amalnya. Kemudian berkah rezeki. Berkah rezeki itu dengan halalan thayyibah ini. Mendapatkan berkah rezeki itu dengan halalan thayyibah. Alhamdulillah tadi Prof telah menjelaskan tentang buah keberkahan itu. Berkah itu kalau dia nanti bertambah kebaikannya dan istiqomah dalam kebaikannya. Nah, yang menarik di sini, Prof, adalah bagaimana kita dalam mendapatkan keberkahan itu, sehingga kita bertambah kebaikan kita, kemudian istiqomah kita di dalam kebaikan kita itu. Silahkan, Prof.
Baik ya, terima kasih Pak Abdurrahim, dan menarik sekali apa yang dipertanyakan itu. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ya keberkahan Ramadan itu, disinilah diperlukan adanya mujahadah. Jadi mujahadah itu membangun semangat berjuang dan semangat berkorban. Jadi mendapatkan sesuatu yang berharga itu harus dilalui dengan perjuangan, pengorbanan yang tinggi. Semakin tinggi perjuangan kita, semakin tinggi pengorbanan kita, insya Allah sesuatu yang sangat bernilai itu akan bisa kita raih. Setidaknya kalau kita melihat dalam perspektif Al-Quran ya, dalam pendekatan kajian-kajian sufistik, saya melihat ada 4 hal yang harus kita lakukan. Dan inilah merupakan mujahadah kita. Inilah perjuangan kita. Maka bulan suci Ramadan itu disebut dengan Syahrul Mujahadah. Bulan yang penuh dengan perjuangan, pengorbanan. Yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah tazkiyatun nafs. Nah, ini yang paling utama sekali. Jadikan nanti momentum bulan suci Ramadan itu sebagai momentum tazkiyah an-nafs, melakukan penyucian jiwa. Nah, ini yang paling utama. Jadi kalau kita mau mendapatkan keberkahan, dan keberkahan itu adalah anugerah yang indah dari Allah Subhanahu wa taala, maka sucikan diri kita. Maaf, tazkiyatun nafs itu meliputi 3 hal. Jadi kalau kita melakukan tazkiyah, penyucian diri, substansinya ada 3 yang harus kita sucikan. Pertama adalah al-aql. Bagaimana kita mampu menjaga ini? Hibzu al-aql. Jangan sampai akal kita ini terkontaminasi dengan racun. Jadi banyak hal yang bisa merusak kecerdasan intelektual ini. Bisa saja karena narkoba ya, minuman keras, atau zat-zat kimia yang sangat berbahaya itu. Nah, maka dengan latihan saum Ramadan nanti, sejatinya kita harus mampu mencerdaskan intelektualitas. Sehingga kita akan berpikir yang positif dalam menjalani kehidupan ini, membangun kreativitas berpikir, dengan banyaknya kita meninggalkan perbuatan dosa. Karena ternyata orang yang suka melakukan dosa-dosa besar, itu akan mempengaruhi kreativitas akalnya. Dan orang-orang yang melalaikan akalnya, berpikir pada hal-hal yang tidak berguna, juga bisa mengganggu kesehatan kita. Maka para ahli motivator dunia menyebutkan ya, kalau kita bangun pagi, Pak Abdurrahim, Iya, Prof. begitu mata kita terpejam, mulailah dengan hal-hal yang positif. Berpikir yang positif, melakukan hal-hal yang positif. Ya, kita sangat bersyukur ya, orang tua kita, ayahanda kita, Buya Sofyan Ras, yang beliau istiqomah ini, Masya Allah luar biasa. Doa kami insya Allah Buya sehat-sehat selalu. Amin, amin. Dan Umi juga, keluarga. Beliau itu kalau sudah 1/3 malam, bangunin kita tidur itu. Iya, Prof. Lewat WhatsApp ya, di grup-grup saya lihat. Ini hal-hal yang sederhana, tapi sebenarnya pesan moralnya luar biasa itu. Bersyukur kita masih ada orang yang ngingatin kita ini, membangunkan kita. Sehingga dengan rutinitas tahajud, tentu dilanjutkan dengan zikir, doa, tadarus Quran, sholat subuh berjamaah ke masjid, dan apalagi dilanjutkan dengan riyadhah ya, berjalan, olahraga ringan. Ya, saya lihat ini Masya Allah Buya juga masih aktif ya, jalan pagi, baik beliau di Medan, di mana aja berada, kita lihat itu ada aktivitas jalan pagi. Ini amaliyahnya Rasulullah SAW itu. Maka selesai subuh, termasuk tidur yang tak baik. Ini kadang-kadang kebiasaan kita ini ya. Kita suka telat bangun pagi. Padahal Nabi itu orang yang cepat tidur, cepat bangun. Itu nanti di bulan Ramadan kita terapkan.
Kita umatnya lebih hebat kadang-kadang, udah telat bangun, telat tidur. Tidur. Malah kadang-kadang tidurnya tidak pada tempatnya. Lagi belajar tidur, majelis ilmu tidur, ini tidurnya nggak berkah ini. Ya. Jadi walaupun nanti di bulan Ramadan ada disebut tidurnya orang puasa ibadah, jangan memperpanjang jam tidur, ini salah juga itu. Jadi tidur yang ibadah itu tidur yang sedikit. Nah, mungkin nanti ba'da duhur kita agak lelah, istirahat. Nah, maka itu termasuk nanti mencapai keberkahan itu, jaga akal kita. Mulailah hari dengan hal-hal yang positif, good news ya. Jadi kalau kita baca berita yang baik-baik dulu. Ini kalau buka pagi, begitu mata terbuka yang dilihat terjadi pembunuhan, pembantaian, terjadi kekerasan, itu pikiran kita kacau juga. Good newsnya nggak ketemu. Nah, jadi upaya mencapai berkah itu pertama tadi tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa, dimulai dengan bagaimana kita mengendalikan akal pikiran kita, kreativitas berpikir yang positif. Nah, sehingga nanti akan tertata jiwa kita secara totalitas. Jadi substansi pertama itu menjaga akal. Jangan kita rusak dengan zat-zat haram yang berbahaya. Makanya Quran itu menyebut halalan thayyiban tadi ya. Makan minumlah yang baik-baik. Maka selama puasa nanti insya Allah 13 jam kita puasa di Indonesia. Indonesia rata-rata 13 jam. Itu orang puasa di bulan Ramadan di Eropa, apalagi kalau musim panas, orang bisa puasa 19 jam. Saya teringat 2018 di Eropa Barat, di Amsterdam, Mei 2018 musim panas Ramadan. Itu puasanya 19 jam, nambah 6 jam lagi. Hari pertama kedua agak terasa juga lah, nggak stabil berdiri kita lagi ya, karena nambah 6 jam. Tapi dijalani seterusnya menjadi hal yang biasa. Karena puasa itu menyehatkan sesungguhnya, termasuk ini, hibzu al-aql. Yang kedua adalah hakikat menjaga diri itu artinya bagaimana kita mampu menjaga hati. Kita hindari dari penyakit-penyakit hati. Banyak penyakit hati yang berbahaya. Penyakit dengki. Ini orang yang nggak bisa senang nih ngelihat orang senang. Dia bisa sakit kalau lihat orang senang. Tapi dia sehat kalau lihat orang lain susah. Ini penyakit yang sangat dibenci Allah ini. Bahkan siapa yang melakukan kedengkian, amal ibadahnya itu terhapus seperti kayu yang dibakar api. Jadi debu, sia-sia amal ibadahnya. Kalau dia masih menyimpan kedengkian pada orang, bahkan dia ingin mencelakakan orang lain karena orang mendapat nikmat. Tapi kalau kita iri hati masih boleh, Pak Rahim. Iri hati dalam hal iri apa, hati itu boleh dalam dua hal. Iya. Kita iri ngelihat orang berilmu. Tapi tidak mencelakakan dia. Dengan iri itu mendorong kita, wah saya ingin seperti dia. Sehingga kita terpacu lebih belajar. Itu positif. Atau kita iri ngelihat orang yang suka berbuat baik, orang yang suka sedekah. Loh saya kan orang kaya kok nggak pernah sedekah. Sehingga jadi motivasi, itu iri hati yang positif. Tapi kalau dengki itu dia ingin mencelakakan orang. Bagaimana nikmat orang itu bisa pindah sama dia atau nikmat orang itu hilang. Ini yang bisa menghapus amal ibadah. Dengki, dendam pada orang lain, sifat cepat marah. Nah, maka dihindarin Bapak Ibu sifat marah. Pak, puasa Ramadan itu mendidik kita, emosional kita lebih terkendali. Kita mau marah, sadar nih, aku puasa ini. Nah, kita mau berbuat fasik, aku puasa. Sehingga kita nggak mau menodai puasa kita dengan perbuatan-perbuatan dosa seperti itu. Kendalikan ini, jaga hati kita. Nah, baru satu lagi termasuk menjaga ya, melakukan penyucian diri itu adalah mengendalikan hawa nafsu. Dan ini perang yang paling berat di dunia ini. Jadi kalau perang dengan musuh yang kelihatan, kita bisa atur strategi. Bisa dilihat di mana musuh berada. Tinggal dibuat strategi penyerangan. Tapi dalam diri kita ini rupanya ada musuh yang nggak kelihatan. Tapi ada dalam diri kita dan kita yang bisa memeranginya. Jadi ketika suatu kali Nabi pernah katakan, kita baru selesai dari perang yang besar ini. Menurut riwayat perang Badar itu. Tapi kita akan menuju perang yang lebih besar lagi. Sahabat bertanya, ayul jihadil akbar ya Rasulullah, apalagi perang yang paling besar itu? Nabi jawab, jihadul akbar
ayyujahadar rajulu nafsahu. Ini perang yang paling besar ini. Bahwa seseorang itu mampu memerangi hawa nafsunya. Itu perang yang paling besar daripada perang menghadapi musuh yang kelihatan dengan mata kita. Jadi kan nanti insya Allah selama Ramadan itu, dalam upaya menjemput keberkahan, kita mengendalikan diri kita. Tazkiyatun nafs. Nah insya Allah, kalau itu bisa kita lakukan, maka puasa itu akan berbekas bagi kita. Kita akan menjadi pribadi-pribadi takwa, pribadi-pribadi yang bersyukur, pribadi-pribadi yang hidupnya terbimbing. Itu kan target-target puasa Ramadan itu. La'allakum tattaqun wa la'allakum tashkurun la'allahum yarsyudun. Itu semua akan dicapai kalau kita mau berjuang, berjihad. Yang pertama tadi adalah jihadun nafs, tazkiyatun nafs, berusaha kita mensucikan, membersihkan diri kita, mengendalikan akal kita, menjaga hati kita, memerangi daripada hawa nafsu kita. Itu yang pertama, upaya mencapai keberkahan. Ada 4 tadi ya. Gimana, saya selesaikan dulu atau ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan nih, Prof. Udah masuk dari pemirsa FSA TV. Assalamualaikum, Prof. Semoga sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Ini ada satu hadis. Barang siapa yang bahagia menyambut datangnya Ramadan, Allah haramkan jasadnya disentuh api neraka. Bahagia di sini cemana maksudnya, Ustaz? Ini. Baik ya, alhamdulillah. Terima kasih kepada pemirsa YPSA TV dimanapun berada. Dan saya yakin yang bertanya ini pasti bahagia dia. Amin, amin. Ada memang satu riwayat ya, terlepas daripada kedudukan hadisnya. Siapa yang bergembira datangnya Ramadan, Allah haramkan jasadnya tersentuh api neraka. Bagus itu pertanyaan, gembira yang bagaimana? Apakah gembira tadi kena mandi-mandi ke pantai? Iya, betul. Gembira kena bisa rekreasi? Atau gembira yang bagaimana? Nah, memang perlu difahami. Gembira yang dimaksudkan itu karena Allah masih memberi kepadanya kesempatan untuk kembali bertaubat, menata kehidupannya. Nah, kita bisa jadi pada masa lalu banyak dosa kita. Banyak kelalaian kita beribadah. Maka ketika Allah pertemukan dengan Ramadan ini, dengan niat kita yang kuat untuk beribadah, dan kita yakin bahwa Ramadan itu bulan di mana Allah memberikan pintu-pintu ampunannya, sehingga kita gembira, ya Allah, hamba bersyukur, hamba yang penuh noda dosa ini, Engkau berikan hamba kesempatan lagi untuk memperbaiki diri hamba di Ramadan ini. Nah, jadi makna gembira itu, bahwa kita diberi Allah kesempatan untuk menata kembali kehidupan kita. Bahwa kita harus mengambil peluang hijrah itu. Jadi gembira yang dimaksud itu adalah gembiranya kita dalam upaya merebut kesempatan meraih keberkahan itu. Termasuk yang 4 yang ingin saya jelaskan juga sebenarnya. Baru 1 tadi. Iya, Prof. Kenapa kita gembira? Pertama itu, karena kita diberi Allah peluang tazkiyatun nafs. Itu gembira kita. Berarti Allah beri kita kesempatan, ya Allah, ini pikiran hamba ini sudah banyak yang nggak benar nih. Udah banyak yang kotor-kotor ini. Sudah terkonsumsi yang haram ini. Ya Allah, semoga dengan puasa Ramadan ini, hamba berpuasa di siang harinya, hamba hidupkan malam-malamnya, Engkau sembuhkan penyakit di akal hamba ini. Angkat penyakit dari tubuh hamba. Gembira dia. Karena dengan puasa itu, hidupnya juga akan lebih tertata, akan lebih disiplin dengan baik. Itu yang pertama. Jadi kegembiraan itu kalau kita bisa melakukan tazkiyatun nafs. Nah yang kedua, lanjutan, dan ini terkait. Kegembiraan itu adalah karena di bulan Ramadan ini, peluang bagi kita untuk melakukan taqarrub ilallahi ta'ala. Untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa kita lihat selama Ramadan, saya pikir 2 tahun pandemi yang kita lalui, memanglah kita lihat ada keterbatasan. Bahkan di seluruh dunia ada keterbatasan. Kita ke masjid, mungkin dalam suasana pandemi ada keterbatasan. Tapi mudah-mudahan di tahun ini, apalagi nanti di bulan Ramadan kita umat Islam berdoa,
semoga pandemi ini berlalu dan berubah dia menjadi endemi. Nah, menjadi penyakit lokal, dia dianggap seperti virus biasa. Walaupun kita tetap melakukan prokes dan itu sebuah keniscayaan. Tapi setidaknya masjid-masjid sudah terbuka. Bahkan kita mendengar berita, Istiqlal juga, ya masjid negara kita di Jakarta juga akan ada salat tarawih di tahun ini. Dengan prokes yang tentu juga harus dijaga. Nah, artinya, jadikan bulan Ramadan itu kegembiraan kita. Kenapa? Allah beri kita kesempatan taqarrub ilallahi ta'ala. Kita bisa lebih dekat dengan Allah, dengan serangkaian ibadah yang kita lakukan. Makanya kalau orang sudah datang bulan Ramadan ini, dia tidak gembira, dia tidak melakukan pertaubatannya kepada Allah, dia tidak memperbaiki dirinya. Satu pertanyaan kita, Pak Abdul Rahim. Iya itu. Kapan lagi dia mau menata kehidupannya? Sudah terbentang di hadapannya peluang yang begitu sangat berharga, tapi kesempatan itu dia abaikan. Dan ingatlah bahwa kesempatan itu belum tentu datang 2 kali. Kalau dia bertemu lagi Ramadan tahun depan, kalau tidak, udah berdiri bendera STM di depan rumahnya, tak ketemu lagi dengan Ramadan, dan kesempatan itu sudah berlalu. Alangkah sayangnya dia menyia-nyiakan peluang untuk meraih kebahagiaan sejati itu. Nah, maka yang kedua, meraih keberkahan, merasakan kebahagiaan Ramadan, bangunlah rasa taqarrub ilallah. Dekatkanlah diri kita kepada Allah. Dan Allah berjanji itu, kalau kita baca surah Al-Baqarah ya 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila umat wahai Muhammad bertanya kepadamu tentang aku, ini ayat di bulan Ramadan ini. Iya, betul. Maka katakanlah kepada umat, aku dekat dengan mereka. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku perkenankan doa kalau mereka berdoa. Falyastajibuli, suruhlah mereka meminta. Wal yu'minu bi, suruh mereka beriman kepada aku. La'allahum yarshudun. Semoga mereka itu berada dalam hidup yang penuh dengan kebaikan dan kebenaran. Cerdas mereka menjalani hidup. Nah, maka dekatkan diri kita. Dan kita kalau sudah dekat dengan Allah, hidup itu bahagia. Jadi banyak orang tak bahagia, kenapa? Hidupnya jauh dari Allah. Karena bahagia itu nggak bisa diukur dengan harta. Ini maaf ya, saya sering katakan ini, banyak orang memiliki, tapi tidak menikmati. Makan aja nggak boleh sembarangan. Ada orang tak memiliki, tapi alhamdulillah menikmati. Bisa menikmati. Semuanya alhamdulillah. Nggak ada pantang, kecuali satu, pantang terhidang. Yang paling sedih, sudah tak memiliki, tak menikmati. Tapi kalau Bapak Ibu setuju, biarlah kita memiliki, asalkan bisa menikmati. Itu yang terbaik, bro. Itulah yang terbaik. Jadi, kalau kita sudah taqarrub kepada Allah, dekat dengan Allah, Allah memberikan jaminan kehidupan yang bahagia kepada kita. Jadi orang-orang yang hidup ini tersiksa, mereka mudah merasakan stres, gegana, gelisah, galau, dan merana. Hidupnya nggak bahagia, jarang tertawa, jarang tersenyum, ini indikasi orang ini jauh dari Allah ini. Tapi kalau manusia itu dekat dengan Allah, dia akan bahagia. Kenapa? Allah menjadi penolong dalam hidupnya. Nah, itu yang kedua. Jadikan Ramadan itu momentum untuk taqarrub ilallahi ta'ala. Nah, yang ketiga, keberkahan, kebahagiaan bisa kita raih kalau kita hidup ini takhalluq bi akhlaqil karimah. Hiduplah dengan akhlak mulia. Karena salah satu krisis bangsa ini, bahkan krisis masyarakat dunia, adalah ketika masyarakat itu jauh dari nilai-nilai etika moral. Nah, etika moral ini akan terwujud kalau manusianya bertauhid. Semakin tinggi ketauhidan keimanan seseorang, semakin dekat dia dengan Tuhannya, maka kesadarannya akan semakin tinggi. Kalau kesadarannya semakin tinggi, maka lahirlah tatanan masyarakat yang bermoral, masyarakat yang berperadaban. Jadi kan nanti bulan Ramadan itu bulan untuk membangun peradaban dunia. Karena dengan Ramadan itu kita akan hidup tertib, kita nggak berani bicara sembarangan, kita nggak berani berbohong, nggak berani nyakitin orang,
Sebab kita sedang berpuasa. Nah, maka puasa itu bukan sekadar tidak makan, tidak minum, tapi mendidik kita berakhlak mulia. Nah, kita sadari bahwa akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling mulia itu mukmin yang paling bagus akhlaknya. Jadi makanya ada satu nas ya, al-adabu fauqal ilmi. Yang namanya adab itu di atas ilmu. Doa kita, harapan kita, generasi emas Yayasan Pendidikan Sofietul Amaliyah adalah generasi yang bermartabat, berakhlakul karimah. Amin. Kita ngelihat orang berilmu, sudahlah berilmu, beradab, itu menyejukkan hati kita. Coba lihat ada orang berilmu, ilmunya bagus, tinggi, tapi tak berakhlak, ini meruntuhkan ilmunya. Walaupun mungkin ada murid kita kurang berilmu, dia ini payah ngajarinya, matematika pun 5 aja. Padahal udah diajari dengan susah payah, guru terbaik semua, fasilitas lengkap, tapi memang lambat dia. Matematika 5, tapi adabnya bagus. Ini guru walinya pun susah nih, kalau ditinggalkan kelas sayang juga ini. Kenapa, Bu? Adabnya bagus nih, anak ini berakhlak. Nah, ternyata akhlak itu menumbuhkan rasa kasih sayang. Nah, maka kita akan sangat bahagia, biarlah generasi emas kita berilmu, asalkan mereka berakhlak mulia. Itu harapan kita. Nah, makanya bulan suci Ramadan ini nantinya mendidik kita menjadi manusia yang beradab. Mana berani kita makan kalau sudah bunyi bel, sudah azan, berhenti. Belum berani kita menyentuh makanan sebelum azan dulu. Itu mengisyaratkan hidup kita tertib. Kita belum azan cari masjid. Kita nggak berani berbuat yang sia-sia, nanti membuat puasa kita batal. Itu sebenarnya mendidik kita berakhlak. Maka yang membuat kita bahagia kalau kita berada di tengah masyarakat yang berakhlak mulia. Masyarakat yang punya kesadaran berlalu lintas, kesadaran dalam hidup berumah tangga, kesadaran dalam tatanan sosial, itu yang membahagiakan. Tapi coba kita lihat, di mana-mana terjadi krisis moral, orang hidup tidak santun, mereka hidup tak beradab, tak bisa menjaga lisannya, mereka suka menyebarkan fitnah, kebohongan, itu sebuah hal yang merisaukan dan meresahkan kita. Nah, itu yang ketiga. Dan satu lagi ini Pak Raim yang terakhir ya. Terakhir, Prof. Atau yang keempat, keberkahan Ramadan yang mendatangkan tadi kebahagiaan bagi kita, yaitu ilmul hakiki. Ketika kita banyak mendapatkan ilmu yang hakiki atau hakikat daripada ilmu. Nah, hakikat daripada ilmu itu cahaya, al-ilmu nur. Maka seharusnya semakin banyak ilmu yang kita dapati, itu menambah kerendahan hati kita dalam hidup ini. Kullama zida fi ilmihi, zida fi tawadu'ihi wa rahmatihi. Setiap kali bertambah ilmunya, bertambah rendah hatinya, tak bertambah kesombongannya, bertambah sujud dia kepada Allah, dan bertambah pula sifat belas kasih sayangnya kepada sesama manusia. Itulah hakikat daripada ilmu itu. Insya Allah, kalau mujahadah Ramadan itu kita lakukan dengan niat yang ikhlas karena Allah, dan apapun yang kita lakukan kita kembalikan kepada Allah, maka insya Allah pada akhirnya Ramadan itu mengantarkan kita Idul Fitri. Kita kembali kepada fitrah kesucian. Kita seperti manusia-manusia baru, dengan kehidupan yang baru, lembaran yang baru, peradaban yang baru. Sangat luar biasa sebenarnya keberkahan Ramadan itu dalam kehidupan kita. Demikian dan terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Sebenarnya sangat menarik, Prof. Cuman pemirsa YPS TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung acara. Untuk itu kita mintakan kembali kepada Prof untuk memberikan intisari dan juga sekaligus ditutup dengan doa, Prof. Ya. Baik, terima kasih pemirsa YPS TV dimanapun berada. Sebagai kesimpulan daripada kajian kita, ulama dan umarok berbicara ini, yang diselenggarakan
YPSA TV adalah sesuatu yang sangat menarik ini, bahwa kita menyadari pada diri kita ini ada 3 hal yang harus kita jaga, kita rawat sepanjang hidup kita. 3 hal itu adalah jasmani. Kita makhluk yang terdiri daripada jasmani, dimensi fisik. Nah, fisik kita ini harus kita rawat, kita jaga. Nah, salah satu menjaga kesehatan fisik kita ini adalah lewat saum, ya, puasa Ramadan yang kita lakukan dengan benar. Sesungguhnya puasa itu akan mampu menyehatkan fisik kita. Yang kedua, jadikan nanti puasa Ramadan itu sebagai latihan mendidik ruhaniyah kita. Selain jasmaniyah, yang kedua ruhaniyah. Ruhaniyah kita itu adalah ruh, dimensi yang sangat positif, dimensi ilahiyah, yang akan terus kita hubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hablum minallah kita akan terjaga sepanjang hidup kita. Kita selalu bertakarub kepada Allah, niscaya hidup kita ini akan selalu bahagia dan senantiasa dalam kebaikan. Dan satu lagi, mari kita jadikan nantinya puasa Ramadan itu sebagai riyadhah, mendidik dimensi nafsani kita, dimensi jiwa kita, akal kita, hati kita, dan hawa nafsu kita. Insya Allah, kalau ketiga hal itu mampu kita puasakan dengan baik, dengan benar, akan menjadikan kita sebagai Idul Fitri, manusia suci, atau para ulama sufi menyebutkan kita bisa menjadi insanul kamil, manusia paripurna. Itulah pribadi-pribadi takwa, manusia yang tertinggi derajatnya di sisi Allah SWT. Demikian dan terima kasih. Sekalian doa. Dan mari kita akhiri majelis yang mulia ini dengan berserah diri dan kita berdoa kepada Allah SWT. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya sami'ud du'a, ya mujibad da'awat, ya tawwabur rahim. Ampunkanlah dosa dan kesalahan kami. Ampunkanlah pula ya Rabb dosa kedua orang tua kami. Amin. Kasihi dan sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mengasihi dan menyayangi kami di waktu kecil. Kami sadar ya Allah, ridho-Mu adalah pada ridho kedua orang tua kami, dan murka-Mu pada murka kedua orang tua kami. Ajarilah kami untuk senantiasa bersyukur kepadamu, dan kami senantiasa berterima kasih kepada kedua orang tua kami. Amin. Ya Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, kepada orang-orang tua kami yang telah mendahului kami, tak mampu kami membalas jasa dan kebaikan mereka. Karena kasih sayang mereka tiada batas dan tiada bertepi. Kami mohon ya Rabb, ampunkanlah dosa-dosa mereka, tambahkan kebaikan mereka semasa hidupnya, dan lapangkan kubur mereka. Jadikanlah kubur mereka bagaikan hamparan daripada taman-taman sorga-Mu. Dan kepada orang-orang tua kami yang masih hidup bersama kami, sehatkan mereka, bahagiakan mereka di hari tuanya. Jangan sampai mereka terbebani dengan suatu beban yang sekiranya mereka pun tidak sanggup memikulnya. Ya Allah ya Rabb, berikanlah kepada kami semuanya keberkahan daripada bulan Rajab, keberkahan bulan Sya'ban, keberkahan bulan Ramadan. Dan sampaikan kami ya Rabb rindu kami, pertemukan kami ya Allah dengan bulan suci Ramadan yang penuh dengan kasih sayang-Mu, yang penuh dengan pengampunan-Mu, dan bulan yang akan membebaskan kami daripada siksa api neraka. Ya Allah ya Rabb, andai ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kami, berikanlah kepada kami kemampuan, keimanan yang istiqamah untuk lebih baik dalam beramal ibadah, dan berikan kami kemampuan ya Allah untuk memperbaiki diri kami, memperbaiki kesalahan kami di masa lalu. Bimbing dan tuntunlah kami ya Rabb untuk
menata kehidupan yang baik dan lebih baik di sisa umur kami yang masih ada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kami ucapkan ribuan terima kasih terhingga kepada guru kita Profesor Dr. Haji Muzakir MA yang telah memberikan ilmu dan tausiahnya kepada kita. Mudah-mudahan dapat menambah keilmuan kita dan juga dapat menambah amal kita dengan ilmu yang disampaikan. Dan juga terima kasih kami ucapkan kepada YPSA TV, pemirsa YPSA TV di studio dan dimanapun berada yang telah membersamai kami hingga akhir acara untuk mendapatkan keberkahan majelis kita ilmi. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Abdurrahim Harahap undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.